ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan ini kita diberi waktu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk saling tazkir, terus saling ingat mengingatkan di dalam persoalan agama kita. Salawat dan taslim kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang senantiasa kita jadikan sebagai qudwah, sebagai contoh di dalam kehidupan kita. Saudaraku kaum muslimin dan muslimat di mana saja berada, alhamdulillah, pada kesempatan ini izinkan saya kembali menyampaikan peringatan Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran yang mengingatkan kita tentang persoalan mati. Allah Subhanahu wa ta'ala menyampaikan, kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan meninggalkan dunia ini. Lambat atau cepat, manusia akan meninggalkan dunia yang fana ini. Suatu saat ketika Allah Subhanahu wa ta'ala memanggil kita untuk kembali pulang meninggalkan dunia ini, maka kita tidak bisa menolak, tidak bisa diundurkan dan tidak bisa dimajukan. Itulah peringatan Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran. Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Apabila ajal seseorang telah tiba, maka ajal itu tidak bisa dimajukan dan tidak bisa diundurkan. Bayangkanlah saudara, ketika masa-masa sakaratul maut itu datang, kita akan mengalami huru-hara yang besar. Kita berada dalam kondisi di mana kita akan mengalami hal yang luar biasa. Ketika malakal maut datang mencabut nyawa seseorang, ada yang dicabut dengan kasih sayang, ada yang dicabut dengan murka. Bahkan disampaikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sekiranya kamu melihat idz zalimuna fi gharamatil maut, orang-orang yang zalim berada dalam tekanan sakaratul maut, wal malaikatu basitu bi aidihim, dan malaikat memukul dengan kepalan tinjunya dari belakang. Bisa dibayangkan dalam kondisi yang sangat susah, kemudian seseorang itu dicabut nyawanya lantaran kemudian diberi pukulan oleh para malaikat yang mencabut nyawa. Ini hal yang luar biasa. Nah, dalam kondisi seperti itulah tentu tidak ada lagi pertolongan kecuali pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala yang kita harapkan. Maka
berusahalah untuk mendapatkan kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala, agar kita dicabut nyawanya dengan kondisi yang baik. Sementara ada orang mukmin yang dicabut nyawanya oleh para malaikat dengan perlahan-lahan, bagaikan menarik rambut dari tepung. Mereka juga diseru oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan seruan, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Wahai jiwa yang tenang, kembalilah engkau kepada Tuhanmu dalam keadaan ridho dan diridhoi. Masuklah ke dalam golongan hambaku yang soleh, dan masuklah ke dalam surgaku. Panggilan yang sangat mesra dari Allah Subhanahu wa ta'ala bagi seorang hamba yang disebutkan memiliki hati yang mutmainnah. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Ketika kita memiliki jiwa yang tenang, jiwa yang senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, jiwa yang taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, jiwa yang senantiasa membesarkan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Allah akan berkenan memanggil kita, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Bayangkan saudaraku, ketika kita sudah tergujur kaku, bayangkan ketika orang mengerumuni mayat kita, lalu kemudian sebentar lagi mayat kita akan dimandikan, dikafani, kemudian disolati, lalu kemudian diantar ke kuburan. Dan bayangkan ketika kita berada dalam kuburan sendiri, di tempat yang sangat sempit, lagi gelap, tidak ada cahaya, tidak ada yang temani, tinggal amalan-amalan kita yang akan menemani kita. Berbahagialah orang-orang yang memiliki amalan yang baik, dia akan ditemani dengan amalnya yang baik di dalam kuburnya. Dan sungguh celakalah bagi orang-orang yang memiliki amalan yang buruk, memiliki banyak amalan yang buruk, orang-orang yang tidak sempat bertobat, orang-orang yang tidak memiliki amalan di dunia ini, amalan soleh. Mereka akan ditemani oleh amal-amalnya yang jahat. Oleh karena itu, persiapkanlah saudaraku amalan kita. Di dunia inilah kita harus menyiapkan segalanya sebelum datang masa-masa itu. Allah Subhanahu wa ta'ala menyuruh kita untuk mempersiapkan bekal masing-masing. Tazawwadu fa inna khaira zadit taqwa. Berbekallah engkau, sebaik-baik bekal adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk apa kita memiliki segalanya di dunia? Untuk apa kita memiliki harta yang banyak? Untuk apa kita memiliki pangkat dan jabatan? Untuk apa kita memiliki kedudukan yang mulia di hadapan manusia, tapi kita akan kembali dalam kondisi terhina di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala? Lebih baik di dunia ini kita tidak memiliki apa-apa daripada kita kembali kepada Allah dalam keadaan terhina. Ada manusia yang akan menundukkan mukanya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala karena rasa takutnya, dan dia merasa tidak sanggup menatap Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala menyampaikan di surah As-Sajdah, walau tara idzil mujrimuna nakisu ru'usihim inda rabbihim rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihah inna mungkin. Sekiranya kamu melihat orang-orang yang berdosa di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala seraya menundukkan mukanya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, lalu dia berkata, ya Rabbu Rabbana absarna, saya sekarang sudah melihat
wa sami'na, dan saya juga sudah mendengar, farji'na na'mal salihah inna mungkinun. Aku memohon ya Allah, kembalikan saya ke dunia untuk berbuat amal soleh, inna mungkinun. Itulah penyesalan manusia-manusia yang tidak mempersiapkan bekalnya menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga saudaraku, kita semua terhindar dari apa yang menjadi penyebab kehinaan kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan semoga kita datang dengan muka yang gembira, ceria di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian nasihat yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran. Semoga apa yang saya sampaikan ini dari Allah Subhanahu wa ta'ala, jika ada kebenarannya, dan jika ada kesalahan, kedaifan, itu datangnya dari saya pribadi. Saya akhiri, nasrun minallahi wa fathul qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.